Iya, betul. Ada Sulawesi, ada mana lagi? Jateng, Banjarnegara, Majalengka, Jaksel. Jaksel mah gak jauh-jauh ya dari Indonesia. Pekanbaru hadir. Ada nggak nih yang dari luar negeri, misalkan dari Singapura atau Malaysia? Kemarin tuh rame tuh dari Singapura, Malaysia. Serang, Banten. Halo Edward. Samarinda. Nah sekarang tinggal nunggu dulu ya. Aku kabarin dulu. Papua. Halo dari Papua. Salam. Salam apa ya? Apalagi nih, dari mana lagi? Kudus hadir. Iya, tadi aku udah bacain. Coba ya, dulu udah join belum? NTT. Aku cinta. Oh, ada dulu ya. Udah send request. Ih, aku sebagai orang yang dikirim request sama dulu, aku tersipu malu gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Nunggu dulu join nih. Mana nih, mana? Halo. Halo, Halo dulu, apa selamat. kabar? Aku gini-gini aja. Selamat Aku gini-gini aja. Dulu bisa dengar malam. suaraku nggak? Bisa dong, merdu suaramu. Bisa ya. Dulu aku panggil aku Syaf aja ya. Aku manggilnya dulu aja ya. Apa Syaf? Iya, Syaf aja. Oke, Syaf ya. Monggo. Ya, sebelum aku masuk ke pertanyaan lainnya, aku bingung. Dulu kenapa kamu pakai apa sebutannya? Mahkota, tiara, atau apa itu sebutannya? Kak, aku kan habis ulang tahun. Ada yang ngasih oleh-oleh mahkota ini. Aku pakai aja. Oh Ya, iya, dulu hari ini kayak perayaan ngerayain ulang tahun. Jadi dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan dicopot sampai selesai ya. ah, halo, 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 halo. Jangan bisa dengar suaraku? Bisa, cuma kok agak putus-putus ya kamu ya. Putus-putus. Jangan dong, putus-putus tuh nggak enak loh. Coba-coba. Iya, nggak enak ya. Enak putus nyambung ya. Halo. Oh, jangan, enggak. Oke, aman nggak nih sekarang? Ya. Aman, aman, aman. Sangat Aman aman. ya. Dul, sebelum aku Mm-mm. mulai, aku mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat kamu. Semoga panjang umur, Makasih sehat banyak. selalu, Amin. rezekinya Amin. makin Makasih banyak ya lancar, Allah. terus menjadi Amin. dul yang Amin. rendah hati, sopan Amin. Amin. santun, Amin. Amin. dul Amin. yang banyak orang sayang, Amin. Amin. dul yang kalau lewat aja udah bikin perempuan kelepek-kelepek Waduh, gitu loh. masa sih? Enggak. Enggak bisa aja. Dul, di perayaan ke-20 ini, Dul dirayain nggak sama orang tua atau sama teman-teman, sama Enggak sih. sahabat, sama Paling saudara? tumpengan aja. Tumpengan aja. Nanti malam mungkin ada prank kecil-kecilan sama ayah ya. Cuma kalau di rumah tumpengan aja. Mm-mm. Karena kebetulan alhamdulillah hari ini aku rilis mini albumku. Oh iya, Numpang promo. Mini betul, nggak albumku. apa-apa. Jadi Mini albumnya ini namanya Sang lupa aku tadi Pemuja. udah nyatet. Sang Pemuja. Sang Pemuja. Ini kebalik gak sih kalau Iya, kalian iya. lihat nih? Kebalik gak? Kenapa bentuknya kayak buku gitu sih, Dul? Karena emang ada bukunya. Bukan buku ya, Oh, emang ada bukunya. epilog. Boleh dong diceritain mini albumnya Sang Pemuja ini tentang apa sih, Dul? Ya tentang lagu-laguku yang udah aku rilis dulu, cuma aku kemas Mm-mm. dalam fisik gitu ya. Ini jadi kalau kalian, ini juga kaosnya, ini kaosnya juga ada merchandise. Oh, iya, 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 Jadi iya. kalau kalian nanti beli buku albumku, kalian bisa gini muncul CD-nya. Oh, Habis muncul iya. CD-nya, silakan di play, di play. Nah nanti kalau ada di play, ada di sini ada lirik-liriknya, ada lirik-liriknya, Oh, ada yang judulnya uh-uh. pandangan pertama yang baru saja aku rilis Mm-mm. tadi malam jam 12. Iya, di Ada ingin malam. kau tahu, ada ingin kau Mm-mm. tahu, ada kamu dan aku, ada Mm-mm. Tiara, Tiara. ada sang pemuja, sang pemuja. Nah lalu abis itu ada ininya, epilog. Apa itu Epilog, epilog? epilog itu apa ya? Semacam uh, intisari dari penafsiran sebuah karya gitu ya. Jadi kayak uh, penutupan, story behind the song Hmm. juga gitu ya. Oh, Jadi ada apa kisah-kisah pengalaman pribadiku di balik lagu-laguku yang nggak pernah aku ungkap di mhm. media manapun, bahkan di interview aku nggak pernah ungkap, di Oke. radio aku nggak pernah ungkap, cuma eksklusif apa
di bukuku yang ini. Ini tentang lagu pandangan Oh. pertama. Ada berapa halamannya? Satu, dua. Itu Pokok itu berarti semua kamu tulis sendiri ya, Dul? aku tulis sendiri. Ya kan aku emang hobi Oh. nulis kan. Emang juga pengen jadi Oh. penulis juga. Ada lagi yang ingin kau Heeh. tahu, seri Behind the Song. Heeh. Ini Heeh. bener-bener belum pernah aku expose di media manapun gitu ya. Oke. Ini tadi ada yang nanya nih, Dul. Bisa beli Mm-mm. merchandise-nya di mana? Bisa beli albumnya di mana? Di apa? Di akun Instagramku itu Mm-mm. ada di bio-nya ada Mm-mm. Instagram Dul Official Merchandise. Tapi masih coming soon, masih coming soon. Masih coming soon Hmm. ya. Berarti belum bisa dibeli ya? Bentar lagi bisa di pre-order. Nah, Oh, terus pre-order. Berarti sekarang ini ya, baru bisa pre-order. ya ada juga lagu epilognya mana ya tadi? eh ada lagi lagu Pre-order tuh Tiara. berarti CD dan merchandise-nya Iya, atau CD, pre-order? merchandise, kaos, CD, Hmm. kaos, sama buku. Ya, jadi satu. Hmm. Mm-mm. Ya, Ada oke. lagi eh epilognya lagu Tiara. Iya. Kan kalau udah sering cerita kan apa maksudnya eh, apa aku nemuin lagunya gini 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 gini. Cuma kalau di bukuku ini lebih eksklusif dan nggak pernah keungkap di Iya. media manapun. Jadi lebih personal gitu. Iya. Kenapa aku nyiptain lagu Lebih personal. ini eh, Semuanya yang ada dan di hati Dul semuanya keluar semua di buku epilog itu keluar ya. semuanya. Dan ini juga ada Oke. sang pemuja itu yang aku duet Hmm. sama Opa Fadli. Jadi kalian dibeli Iya. ya, dibeli. Iya, siap. Aku langsung meluncur Kaosnya nanti juga, kaosnya nggak kalah pre-order. keren tuh, kaosnya Sang Pemuja. Iya. Itu gambar apa sih, Dul? Kayak gambar Ini gambar ada. hati Hmm. patah kan Hmm. hatinya. Tapi karena hatinya Hmm. patah itu akhirnya dia ada akar-akar yang merekah lalu menjelma Menumbuhkan dedaunan, bunga. menumbuhkan bunga. Itu filosofinya. Oh. Apa ceritanya di balik itu apa memang? Apa yang terjadi? Singkat aja dulu. Yang Ya boleh karena diceritain aja. kalau dibilang ini bisa dibilang album patah hati. Memang kenapa Tapi dulu patah hati sama siapa dulu? adalah tapi apa ya? Aku mengambil hikmah dari patah hati gitu ya. Maksudnya Hmm. dari hati yang patah ini apa ya? Akan tumbuh akar-akar gitu loh yang merekah Hmm. yang akhirnya jadi inspirasi kan dari patah hati Oh. aku bisa bikin lagu banyak alhamdulillah atau jatuh Hmm. cinta juga aku bisa bikin lagu banyak alhamdulillah dan aku rasa itu jadi inspirasi jadi ketika hati yang patah itu mungkin eh, ada apa ya akar-akar yang ada inspirasi loh, ada cahaya Iya, ada celah-celah cahaya makanya ada putih-putihnya juga iya, kan ada celah-celah iya. cahaya yang masuk akhirnya dia menjadi dedaunan dan akhirnya jadi bunga. Hmm. Jadi ya Iya. dari patah hati, hikmah patah hati. Nah, itu hikmah patah Iya, hati. patah hati itu Hikmah nggak patah selalu hati. membawa kesedihan, tapi bisa juga membawa Iya, berkah gitu ya. membawa berkah jadi Hmm. lagu, jadi royalti. Wih, jadi cuan. Cuman ya. Begitu. Dul, tapi kenapa mini album? Maksudnya kenapa nggak langsung album gitu aja? Berarti kan ini cuma beberapa lagu ya di Sang Pemuja ini. Cuma 5 lagu, ya 5 lagu. Mm-mm. Ya Iya, karena maksudnya kenapa nggak aku kan langsung aja gitu? aku kan labelnya sendiri ya, labelnya sendiri. Mm-mm. Sedangkan kalau untuk langsung merilis album itu kan costly-nya benar-benar mahal banget ya. Dan ini kan Hmm. di mini albumku kan apa ya? Single-single lama yang udah rilis, yang Hmm. udah aku biayain pakai uangku sendiri dari hasil Hmm. tabungan, akhirnya aku fisikan gitu ya. Kayaknya kalau album costly banget dan resiko banget di Hmm. di apa Hmm. di era yang single by single ini kan juga single by single akhirnya jadi mini album gitu kan. Karena kan semuanya yang Iya, membiayai aku sendiri gitu ya. iya. Tapi Label ada aku kesulitan sendiri nggak sih, ya Dul? sebagai Apalagi, executive producer. ya, ada kesulitan nggak produksi Kesulitan dalam hal album, apa ya? produksi ini? Ini kesulitan apalagi sekarang di tengah pandemi nih, mungkin dari segi penjualan dan Ya, segala macamnya. kalau dari pandemi sih bukan kesulitan ya, apa ya? Jadi lebih nggak maksimal biasanya kalau kita rekaman itu kan
aku sama Bang Pai atau sama Mas Steven Hmm. Santoso itu kan langsung ketemuan, langsung apa, Hmm. bangun moodnya bareng-bareng, curhat-curhat dulu, Bang, gua ini lagunya tentang ini. Nah kalau ini kan kita Hmm. kirim-kiriman online gitu, jadi moodnya tuh nggak bisa tersampaikan secara langsung gitu, mesti Langsung. mesti nggak bisa secara langsung, mesti Bang ini moodnya gini ya. Dan mungkin kalau misalkan nggak pandemi mungkin ya sudah bisa lebih maksimal, tapi aku rasa ini sudah yang paling maksimal, yang I did my best gitu ya. Kalau Hmm. kesulitan lagi apa ya, ya paling itu ya, ya kan biasanya kalau Hmm. anak muda kayak aku, bukan, aku nggak anggap sebagai kesulitan ya, aku anggap sebagai jalan hidup gitu. Ya. Biasanya kan kalau aku dapat anak muda, kalau aku dapat uang gitu kan pinginnya sebenarnya belanja, terus Hmm. foya-foya, terus Hmm. party. Cuma aku nggak bisa, aku udah nggak bisa kayak gitu karena aku sudah memutuskan jalan hidupku untuk di musik gitu ya. Jadi kadang-kadang ya aku ke TV, alhamdulillah dapat dapat dibayar, alhamdulillah aku tabung untuk bikin ini, akhirnya bikin ini. Jadi ini dari hasil tabunganku semua, alhamdulillah gitu ya. Ih, hebat banget ya Jadi Dul. Padahal kalau benar-benar apa dipikir-pikir ya ya. Dul tuh, iya maksudnya kalau dipikir-pikir tuh Dul baru umur 20 tahun, tapi pemikiran Dul Hmm, sudah sematang ini gitu ya, untuk menyisihkan uang, enggak, untuk keperluan enggak. album dan udah tahu mau ngapain tuh udah tahu, itu tuh hebat banget sih menurutku. Mungkin, amin amin. Mungkin karena aku udah nemuin ini ya, jalan hidup. This is my choice Hmm. gitu ya. This is my choice gitu. Hmm. Ini jalan hidup yang harus aku tekuni gitu ya. Hingga aku nggak, walaupun apa, aku nggak pernah aku walaupun kadang-kadang aku capek di tengah jalan gitu ya, jatuh bangkitnya gitu ya. But I love that Hmm. situation gitu ya. Walaupun kadang aku Hmm. lagi jatuh, ya lagi jatuh. Siap, musisi kan wajar kan jatuh bangkit ya. Iya. Tapi Hmm. I love rasa capek itu gitu loh. Aku suka, Hmm. ini yang emang aku lakukan yang ini. Jadi rasa capek itu pun hilang gitu ya. Karena this is my Hmm. choice gitu ya. Ya. Ya gitu sih paling. Dul, ini kan dulu usia sekarang baru dua masuk puluh kepala dua, masih early kepala 20, dua, benar-benar baru early 20. 20. Ada Itu nggak sih Dul, apa, ya, ya. cita-cita Dul yang pengen Dul jalanin gitu, tapi sebenarnya di luar musik ya. Misalkan normalnya anak-anak muda, misalkan gue pengen road Ada, trip, gue pengen beli ada. mobil ini, apa? Pengen apa Dul? Di umuran 20 Mm-mm. atau Sekarang nih di usia sekarang, seterusnya. saat Apa ini. ya? Ya jadi anak yang soleh, jadi sorry, jadi anak yang baik, jadi kakak yang baik, jadi adik yang baik. Udah sih, itu aja sih. Itu aja Hmm. sih. Anak yang Dul lagi baik, cari kakak pacar yang nggak sih baik. Dul? Lagi cari pacar Hmm, nggak Dul? Dul lagi cari pacar nggak Dul? Aduh lagi seneng ini, banget nih ngobrol sama Dul. lagi memahami karakter-karakter wanita. Emang emang apa? Kenapa menurut Dul wanita itu harus dipahami karakternya? Sesulit itukah memahami wanita? Oh iya kan, nanti kalau misalnya kita mau insya Allah ketemu satu yang pas gitu kan, maksudnya oh ini karakter yang pas sama aku gitu. Maksudnya ya aku harus ini dulu apa ya, petualangan dulu, petualangan hati lah. Oh, Tapi karakter Dul cewek percaya yang aku ini ini nggak? kayak gini. Percaya horoskop nggak? Dul kan Virgo nih bintangnya. Ya, Percaya nggak? itu Percaya ya? hasilnya Yunani ya, Yunani ya. Apa itu? Iya, Ngobrol-ngobrol percaya nggak? Yunani. Hmm. Nggak begitu sih, nggak begitu. Nggak Oh nggak begitu. begitu. Kalau aku juga bintangnya Virgo. Aku kalau ngeliat-lihat orang Oh, juga dari Virgo. horoskop. Aku pikir iya, aku Iya. juga Virgo. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Aku masih tanggal 31 akhir bulan. Oh, udah hilang. Aku hari pertama Virgo. Ya, jadi Iya, masih ada tanggal Leo 23. kakaknya ya, masih ada Leo-Leonya. Masih ada Leo-Leonya. Kalau Leo tuh Mm-mm. kan kesannya center of attention, suka diperhatiin. Tapi sebenarnya nggak sebegitunya suka diperhatikan gitu sebenarnya. Iya, iya sebenarnya nggak Nggak. suka-suka gitu. Nah, iya, betul. Kebanyakan Leo kan dilihatnya kayak suka diperhatiin, padahal sebenarnya enggak, biasa aja. Mm. Mm-mm. Berarti tapi perfeksionis nggak kalau misalkan Sangat, dulu sangat. sendiri? Dalam hal apa dulu ya? Dalam musik sangat-sangat perfeksionis ya. Kadang aja sampai Iya. aku nggak enakan gitu ya. Kalau sama Bang Pai itu kan maksudnya legend, jauh senior di atasku gitu ya. Mhm, Mas mhm. Steven Santoso itu kan jauh senior di atasku. Kadang-kadang aku nggak sadar,
kurang ini bang. Jadi aku yang ngedirect dia, harusnya kan produser yang Iya, ngedirect iya. aku. Akhirnya aduh Iya gak enak benar. juga ya, gak enak juga. Itu it- Ya itu tapi ya ciri-ciri akhirnya Virgo tuh hal gitu dulu. ya di musik aku sangat-sangat perfeksionis gitu ya. Telinga, aduh telinga, ini kurang ini kurang ini. eh Kalau di penampilan sih nggak begitu sih ya, nggak begitu, nggak Hmm. ngurusin penampilan. Dia di musik sangat perfeksionis. Kadang Oke. kadang bahkan take vokal sampai harus diulang 3 kali gitu. Hmm. Dul, tapi kan kalau aku tuh baca di Instagram kamu kan kamu namain juga sang pemuja ya. Tapi kamu Heeh. nge-labelin diri kamu sebagai sang pemuja juga nggak sih? Iya dong. Kenapa nge-labelin diri sebagai sang pemuja? Apa yang kamu puja-puja sebenarnya? Ya banyak, banyak yang aku puja. Hmm. eh Tuhan Yang Maha Esa selalu aku puja, dan para Hmm. kekasihnya selalu aku puja. Hmm. eh Apalagi ya, eh waktu waktu langkah-langkah waktu selalu aku puja. Maksudnya aku selalu Hmm. mencoba untuk bersyukur gitu ya. Ya Hmm. misalkan aku mendapatkan eh, takdir yang kurang mengenakan gitu ya, selalu aku puja, ya Allah makasih, ya, alhamdulillah Hmm. gitu ya. Cuma ada Iya. resikonya kalau sama cewek itu, kita muja-muja cewek cuma bisa muja-muja doang. Jadi resiko sang pemuja ya cuma muja-muja doang dari jauh lagi. Iya. Ya Gak pokoknya apa-apa aku dul, selalu dul masih dua selalu puluh tahun, masih saatnya untuk nyari terus, nyari selalu terus. selalu memuja apa yang patut dipuja, itu aja. Iya, apa yang patut dipuja dan jangan memuja berlebihan, begitu ya? Ya, ya, jangan memuja berlebihan. Ya. Iya, aku tahu nih, aku ngerti banget Virgonya kamu seperti apa. Dul, Ya, kan aku juga ngeliat Dul di YouTube juga aktif nih. Kalau misalkan disuruh milih Dul, mau main musik apa YouTube? Apalagi sekarang kita ngeliat artis-artis semua justru malah ke YouTube. Dul malah maunya yang mana? sebenarnya musik gitu ya. Cuma kan Hmm. aku ini kan termasuk orang yang gagal move on sama zaman ya. Walaupun aku Hmm. nggak hidup di era 90-an, cuma kayaknya kalau lihat era 90-an tuh enak banget. Cuma ya gak harus gimana lagi, kita harus adaptasi sama zaman gitu ya, aku rasa gitu ya. Jadi ya kadang-kadang bikin YouTube ya ya uh, mudi-mudian juga gitu ya. Tapi Hmm. nggak, maksudnya kalau ketika aku bikin YouTube kadang-kadang gitu ya, nggak aku lakukan dengan sepenuh hati gitu. Beda dengan musik. Kalau musik tuh memang bener-bener sepenuh hatiku, apa, hatiku terlibat semua gitu ya, maksudnya Iya, jiwa iya. hati itu terlibat terlibat semua. Kalau di YouTube Hmm. tidak dengan sepenuh hati ya, untuk Hmm. menghibur kalau di YouTube. Iya, Kalau di untuk musik tuh menghibur dan bener-bener biar teman-teman bisa sepenuh lebih hati dekat juga sama Dul ya. ya, ngelihat YouTube-nya Ya Dul. biar mungkin followerku bisa bisa melihat aktivitasku, karena kan mungkin zaman Iya, sekarang penggemar ingin lebih dekat dengan idolanya ya. iya, Walaupun benar, kadang benar, aku benar. batin, ya Allah pantas gak sih aku diidolain ini. Ya gitulah. Kalau menurutku orang mengenal Dul secara pribadi, menurutku cocok karena Dul di umur usia 20, pemikiran Dul, pola pikir Dul, cara kerja dan etos kerja Dul patut untuk dijadikan someone to adore. Tapi kalau enggak ya Amin, mungkin amin, kita akan amin. merasa seperti itu, gitu ya. Apa sorry, Dul, oke. apa ya. Ini kan dulu aku invite ke sini untuk kita ngobrol HUT RCTI. Gitu memang kalau Virgo Oh ketemu iya. Virgo, Sorry, jadinya tuh aku curhat malah bahas ini, kemana-mana. sorry.